Persidangan dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kadindik, Jawa Timur Aries Agung Pawai semakin memunculkan kejanggalan. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, pihak negara mengakui adanya upaya reduksi untuk meredam rencana demonstrasi, namun pelapor utama hingga kini belum pernah dihadirkan. Pengakuan mengenai upaya reduksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol, Jatim Nurul Ansori saat menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Kejati, Jatim. Menurutnya, terdapat koordinasi antara Bakes Bangpol, Dinas Pendidikan Jatim, dan Intelijen Polda Jatim untuk menekan rencana aksi yang akan digelar Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR). Bahasa reduksi itu dari Intelijen Polda Jatim. Intinya agar tidak terjadi demo, ucap Nurul di hadapan majelis hakim. Pernyataan ini menjadi sorotan karena reduksi aksi unjuk rasa, yang merupakan hak konstitusional warga negara, justru diakui dilakukan oleh aparatur negara. Ironisnya, Nurul mengaku tidak mengetahui bagaimana proses reduksi tersebut berakhir, termasuk dugaan adanya kesepakatan finansial. Saya tidak tahu ujungnya kemana, katanya singkat. Nurul juga menyebutkan bahwa FGR merupakan organisasi yang diduga ilegal karena tidak terdaftar di sistem administrasi pemerintah provinsi Pemprov Jatim. Kejanggalan semakin terasa ketika Aries Agung Pawai selaku pelapor sekaligus pihak yang mengaku diperas tidak pernah menghadiri proses persidangan. Padahal, seluruh saksi yang telah diperiksa belum ada yang menyatakan secara tegas adanya pemerasan oleh para terdakwa. Ketua Majelis Hakim Cokia Opusungu bahkan secara terbuka memerintahkan JPU untuk menghadirkan Kadindik Jatim dalam sidang berikutnya sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas laporan pidana yang diajukan. Terakhir ya. Baik, silakan kembali dulu ke tengah. Saudara berdua. Ya, kami kasih kesempatan terakhir kepada semua. Kuasa hukum terdakwa Solihudin dan M. Syaifidin menyebutkan bahwa perkara ini lebih menyerupai upaya membungkam kritik ketimbang tindak pidana pemerasan. Ini sudah beberapa kali kami menghendaki, bahkan bukan kami yang menghendaki, Pak Majelis Hakim juga menghendaki bahwa korban wajib dihadirkan karena ada kaitannya dengan pasal 310 bersama 311 dan terkait masalah pasal pemerasan. Semua saksi yang menerangkan dengan sebenar-benarnya ini tidak ada permintaan atau pemerasan, melainkan diiming-imingi atau ditawari oleh Kadis Rafli. Artinya apa? Upaya suap. Suap. Nah, ini ada kaitannya dengan suap yang dilakukan oleh Kadis Pendik melalui Bapak Baso dan dilakukan oleh Pak Hendra supaya tidak melanjutkan aksi demo. Nah, di dalam fakta persidangan seperti itu. Tidak ada ancaman apapun, ancamannya hanya demo. Artinya kalau sampai bisa ketangkap itu apa? Ada upaya penjebakan atau gimana? Ini murni ada penjebakan. Polisi saksi kemarin dari dua penyidik yang menjelaskan terkait masalah pada waktu sebelum ada penangkapan, penyidik itu sudah melakukan koordinasi sama Fahri, Hendra sama satunya saksinya di lokasi penangkapan. Bahkan penyidik tersebut sudah mengawasi ada posisi duduk antara dua terdakwa sama Hendra ini sudah mengetahui posisi duduknya. Setelah pemberian uang, 1 menit setelahnya baru ada penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Dan sesuai dengan hasil dari keterangan saksi, penyidik, polisi, bahwa benar polisi ini dihubungi terlebih dahulu oleh Hendra. Berarti ada skenario ya? Iwan, ada skenario penjebakan. Dan akibat dari perbuatan ini, terdakwa yang asalnya adalah mahasiswa ini terancam pendidikannya. Padahal di dalam Undang-Undang 45 itu memberi aspirasi itu adalah hak setiap orang dan tidak boleh ada larangan. Negara kita ini negara demokrasi, negara hukum, dan semuanya harus bebas memberikan pendapat. Tujuan kami tadi wawancara sama terdakwa 2, apa tujuan sampean itu melakukan aksi demo?
Saya hanya ingin memperbaiki dinas pendidikan supaya tidak ada kotoran yang di sana terjadi dugaan perselingkuhan dan korupsi dana hibah. Teman-teman mahasiswa alias terdakwa ini adalah tujuannya sangat mulia, ini memperbaiki sistem demokrasi kita, ini memperbaiki sistem hukum kita. Jangan sampai ada pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan. Itu aja. Sejauh ini kan dari pihak pelapor belum diperiksa. Apakah ini kesamaan kecewa atau gimana? Saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa ini. Jadi kemarin sudah diwajibkan hadir, minggu depan ultimatum terakhir untuk dihadirkan. Kalau tidak bisa dihadirkan Kalau gimana tidak Pak? dihadirkan kami meminta dibebaskan karena hak terdakwa itu kalau jaksa tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang namanya pembuktian itu harus dibebankan kepada terdakwa. Pak, menurut Penuntut umum. Oke. Jika penuntut umum ini tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membuktikan, maka dalam perkara pidana itu ada asas namanya incriminalibus probationis beden serus declariores. Perkara pidana itu harus jelas dan terang. Ada saksi harus dihadirkan. Bukti-bukti harus juga dihadirkan. Namun di dalam fakta persidangan tidak ada dihadirkan. Korban juga tidak dihadirkan. Insya Allah minggu depan kalau terdakwa ini saksi korban ini datang, saya berharap kepada Kepala Bapak Kadis Pendik untuk mempertanggungjawabkan kepada klien kami untuk datang memberikan klarifikasi kepada Majelis Hakim bahwasannya klien kami ini baik itu Salahuddin maupun Saifuddin itu adalah orang yang tidak bersalah dan hanya ingin niat untuk memperbaiki demokrasi dan hukum bangsa kita ini. Pak, menurut Anda keterangan saksi tadi apakah meringankan atau memberatkan kedua terdakwa? Saya kira keterangan saksi tadi ini malah meringankan karena tidak mengetahui langsung. Anda tidak masuk bahwa pokok perkara ya? Tidak masuk kepada pokok perkara. Bang, abang tadi pengen menyatakan bahwa kasus yang dialami dijeratkan terhadap klien sampean itu adalah penyuapan. Apa langkah hukum abang terkait pelaku penyuapan itu sendiri? Nanti setelah ada pertimbangan hakim bahwa hakim satu visi satu irama dengan kami bahwa ini adalah penyuapan, maka pertimbangan hukum itulah yang akan kami jadikan bukti untuk melakukan pelaporan kepada Kadis Pendik yang telah menjadi dugaan menjadi otak penyuapan. Laporan itu Kami akan melakukan ke Kejaksaan Tinggi bahwa ini terjadi suap menyuap. Jadi mungkin tambahan rekan-rekan, kenapa dugaan kuat kami dari awal kenapa ini penyebabkan, karena case ini bermula sesuai dengan data yang di persidangan, fakta yang di persidangan dijelaskan di BAP itu tanggal 18 Juli ada komunikasi dengan pihak yang tanda kutip katanya komandan, dan beliau berkomunikasi dengan namanya Pak Andi Basu yang saudaranya. Ternyata tanggal 19 itu sudah luar biasa, sudah melakukan penangkapan. Anehnya ketika kami tanyakan kepada pihak yang menangkap dari Polda Jatim, teman-teman Krimu, saya tanyakan ketika ini penyuapan berarti kan ada yang menyuap, kenapa kok tidak ditahan? Dan bahkan kami menanyakan uang itu dari mana, beliau tidak bisa menjelaskan. Pertanyaannya sekarang why not, kenapa? Kalau memang beliaunya itu menangkap, sampai kami tanyakan SPT-nya itu apa bunyinya, beliau tidak bisa menjelaskan. Jadi kenapa kami sampaikan di sini terkait dengan SP, mohon maaf, saksi itu dihadirkan ketika dia di fakta di persidangan, beliau mengakui kalau beliau terdakwa dua ini kedua-duanya tidak meminta tapi ditawari. Nah, sekarang biar titik semua itu terang, hadirkan kepada dinas Pak Aris yang mohon maaf punya oksigen literasi yang berlebih, bukan malah yang saya sampaikan di dalam persidangan tadi membungkam demokrasi. Beliau ini kan punya oksigen literasi berlebih nih sebagai kepala dinas pendidikan Jawa Timur lagi. Kenapa adik-adik mahasiswa kami ini, rekan-rekan seperjuangan kami dulu seperti kita dulu juga berjuang, kenapa dibungkam? Mungkin itu aja tambahnya. Bang, terkait masalah kembali lagi terkait penyuap. Bila nanti abang melakukan tindakan melaporkan pihak yang juga melakukan penyuapan, bila Kejati ataupun Ini bukan kepolisian, dugaan lagi karena Ya. sudah fakta di persidangan. Oke. Ya. kalau memang itu nanti laporan itu tidak diterima, apa langkah hukum yang sampean lakukan terkait masalah keadilan terhadap klien sampean? Kami akan berdiskusi karena ini ada dua tim hukum,
terkait langkah ke depan kami apa, yang intinya nanti satu, rehabilitasi nama kedua terdakwa ini ketika memang JPU tidak bisa menghadirkan saudara pelapor karena ini 310 311 itu juga ada. Yang kedua, langkah hukum apa itu akan kami diskusikan setelah ini selesai, karena ini kan masih proses jalannya saksi, belum selesai sampai tahap mohon maaf putusan. Nah, kami berharap, kami memohon ke Pak Kadispendik itu tadi dengan oksigen literasi yang berlebih, monggo Pak hadir biar kami tahu. Karena apa, kayak tadi yang dihadirkan, beliau mengakui sekdis, sekretaris dinas, ternyata sekretaris bidang, istilah 54 di kepolisian intelijen aja dia tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Undang-undang aja dia tidak bisa baca kok. Sekali lagi, Bang, Ya. seandainya laporan sampean nanti tidak diterima demi keadilan klien sampean, langkah apa yang akan dilakukan demi keadilan klien sampean? Kami akan lakukan langkah pastinya upaya hukum. Terkait upaya hukum, karena kami tim, kami akan berdiskusi apa yang kira-kira yang dilegalkan secara hukum. Bahasanya upaya hukum apa? Karena ini jelas-jelas fakta persidangan. Bukan hanya di BAP tapi fakta di persidangan, di mana saudara Fahri yang pemberi suap. Nilainya berapa, Pak? Gimana? Nilainya berapa? Nilainya 20.050.000 rupiah. Ketika kami tanyakan kepada terdakwa, beliau itu meminta, bukan meminta, tapi ditawari saat pertemuan pertama. Dan hebatnya lagi langsung ada penangkapan. Pertemuan yang di salah Jadi satu kafe itu. iya, jadi TKP baru itu. bertemu kali pertama, langsung diadakan penangkapan. Ketika kita tanyakan, tahu yang memberi siapa? Tidak tahu. Tapi beliau tahu kalau itu pemerasan, dan beliau bisa menyebutkan secara detail apa yang didakwakan kepada saudara terdakwa. Jadi antara keterangan saksi dengan BAP yang dilampirkan dari saudara saksi semua yang dihadirkan, baik dari Bages Pangpol, itu semua tidak match. Jadi ada dugaan, mohon maaf, semua copy paste dari pertanyaan penyidik yang di BAP semua itu semua sama, seakan-akan sudah mengetahui utuh, tapi hanya pasal-pasal yang mereka... Perlu diketahui dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa dituduh meminta sejumlah uang dengan ancaman melakukan demonstrasi dan menyebarkan isu perselingkuhan terhadap Kadindik Jatim. Namun, isu tersebut hingga kini belum pernah diuji kebenarannya di ranah hukum. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.